kita perhatikan untuk di sisi kalau sektor akomodasi ya, ini juga agak sedikit kalau kita dengar dari kawan-kawan dari berbagai daerah itu memang bervariatif ya, Mbak ya. Contohnya kalau kita bicara di Pulau Jawa itu ternyata okupansi itu tidak jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Seperti di destinasi-destinasi yang kita tadinya targetkan itu meningkat seperti di Jogja atau di Jawa Barat. Ya kan, itu tidak terlalu signifikan walaupun okupansi itu tetap meningkat ya Mbak, tapi tidak terlalu lebih baik dari tahun lalu. Namun di beberapa daerah lain itu peningkatan itu juga terjadi gitu loh. Jadi penyebaran pergerakan itu bervariatif di setiap daerah. Jadi kalau kita lihat peningkatannya dari reguler itu bisa mencapai 30-40% tergantung dari daerahnya. Nah, ini yang terjadi di tahun ini. Begitu juga di restoran ya. Restoran kalau kita perhatikan tentu seiring dengan pergerakan di bulan Ramadan mereka peningkatannya juga terjadi saat pada libur Lebaran kemarin ya. Jadi, Baik Pak, tapi untuk kenaikan sendiri apakah memang hanya terjadi di Pulau Jawa atau sebetulnya untuk di pulau luar Jawa untuk kenaikan misalnya dari harga menu yang ada di hotel-hotel begitu ya, restorannya begitu. Ini kan terkait juga dengan harga pangan. Sebetulnya kondisinya seperti apa Pak untuk di luar Pulau Jawa sendiri? kalau kita perhatikan memang tadi dengar apa yang disampaikan oleh Pak David ya, bahwa memang harga bahan-bahan pokok itu khususnya yang termasuk premium yang beras, telur itu minyak goreng itu terjadi peningkatan. Nah, bahkan itu kalau kita asumsikan dari total cost-nya itu bisa meningkat di 30-40%. Itu terjadi dan bahkan di beberapa daerah itu pasokan bahan pokoknya juga agak sulit didapatkan. Selain itu meningkat dan itu agak sulit didapatkan. Karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya artinya tahun 2022, 2021, sebetulnya untuk permintaan dari hotel sendiri dan juga artinya restoran-restoran, seperti apa Pak untuk di tahun 2023 ini? Apakah terjadi kenaikan seiring dengan dicabutnya PPKM oleh pemerintah atau malah justru sebaliknya Pak terkait dengan tadi mungkin ada dampak juga dari bagaimana daya beli masyarakat dan juga THR begitu ya yang kalau kita lihat sebetulnya diberikan secara berangsur? Ya pertama tentu kita lihatnya dari tahun 2022 ya. Kalau tahun 2022 itu karena kita dari tadinya pembatasan pergerakan yang cukup signifikan ya di tahun sebelumnya itu peningkatan pergerakan di saat libur Lebaran itu cukup signifikan meningkatnya ya. Ditambah pada saat itu ada cuti bersama yang jumlahnya kalau nggak salah 11 hari. Nah, kalau kita perhatikan setiap tahun itu kecuali di 2020, sepanjang 2020 sampai 2021 itu memang momentum Lebaran itu menjadi momentum yang peningkatan okupansi itu cukup baik. Okupansi rata-rata mungkin di atas 85% ke 90% di beberapa daerah tujuan. Nah, kalau kita lihat dari 2022 itu bisa mencapai 1 minggu penuh itu peningkatan okupansi itu terjadi. Nah, kalau kita bicara 2023 memang ini agak berbeda sedikit ya. Mungkin perbedaan dari 2022-2023 itu masalah PPKM, namun sebenarnya puncak peningkatan itu terjadinya sebenarnya kalau kita lihat di libur Lebaran itu di 2023. Di 2022. 2023 itu sebenarnya peningkatan tetap terjadi, namun kita lihat bahwa libur Lebaran cuti bersama itu sampai tanggal 25, tapi kemarin hari Senin juga masih libur. Kalau kita perhatikan jumlah peningkatan itu, jumlah hari yang meningkat itu cuma mencapai di hari keempat atau kelima di berbagai daerah. Jadi setelah itu terjadi lagi penurunan okupansi pada saat itu Mbak. Jadi kalau kita ambil rata-rata memang dari jumlah harinya, tentu libur Lebaran tahun ini tidak lebih baik dari 2022 sebenarnya. Gitu Mbak. Baik Pak Maulana, jika Anda menyampaikan bahwa sebetulnya tidak lebih baik dari tahun 2022, artinya Anda sepakat bahwa sebetulnya daya beli masyarakat mulai menurun Pak untuk di tahun 2023, khususnya mungkin untuk expand begitu ya Pak, di hotel atau liburan? Ya itu bisa diasumsikan seperti itu. Namun di sisi lain juga kami melihat ada perbedaan dari cuti bersama ya Mbak ya. Kalau tahun lalu itu cuti bersamanya sampai 11 hari. Kalau tahun ini cuti bersamanya kan sampai tanggal 25 pada saat tahun ini ya. 26 itu rata-rata sudah masuk. Namun tentu yang pihak swasta di luar ASN itu masih bisa memperpanjang sampai hari Minggu paling lambat ya untuk mereka melakukan libur
seiring dengan libur anak sekolah juga masih ada. Nah, di sini juga menjadi sesuatu hal yang signifikan kalau kita bicara di bisnis hotel, karena kita bicara berapa hari mereka mendapatkan libur dan berapa hari mereka bisa melakukan liburan sepanjang Lebaran ini, tahun ini. Demikian, Mbak. Baik, kalau dari PRI sendiri sebetulnya apakah ada harga-harga promo atau promosi-promosi lainnya yang untuk meningkatkan minat begitu ya dari masyarakat untuk melakukan liburan atau melakukan pemesanan di hotel-hotel atau seperti apa Pak Maulana? Ya tentu ya, setiap libur Lebaran itu sudah menjadi satu hal yang wajib bagi industri hotel ya, khususnya karena memang libur Lebaran ini menjadi salah satu harapan di setiap tahunnya bagi bisnis hotel dan restoran untuk terjadinya peningkatan momentum peningkatan dari pergerakan atau kunjungan baik itu konsumen di restoran maupun okupansi, sehingga berbagai macam promo terkaitan dengan daya tarik daripada bisnis destinasinya itu menjadi sesuatu hal yang menjadi penting ya. Kita lihat di tahun 2023 ini kan sebenarnya antusias dari pelaku pariwisata itu sangat khususnya di sektor hotel dan restoran itu sangat tinggi ya. Berharap memang peningkatan jumlah pergerakan orang yang terjadi di tahun ini bisa memang benar-benar spendingnya cukup besar di bisnis mereka masing-masing.